perlu ditunjukkan kepada publik di Indonesia bahwa ada gerakan dari upaya PTRI New York untuk menggedor pintu-pintu itu, pintu Dewan Keamanan, pintu Majelis Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani dan juga dengan Pak Clay Priyatna, seorang diplomat senior yang sudah mengabdikan karirnya di Kementerian Luar Negeri dan menjabat di berbagai kedutaan besar di luar negeri. Nah, hari ini para pemirsa dan juga penonton KBN News, kami akan berdiskusi membicarakan tentang gencatan senjata yang terjadi akhir-akhir ini di Gaza, di Palestina. Nah, itu tentu saja Bapak, Ibu, dan juga para pemirsa mengikuti, tetapi kita ingin mendengarkan beberapa pandangan, analisis, perspektif dari Pak Clay yang nanti kita akan ikuti bersama. Apa kabar Pak Clay? Alhamdulillah sehat. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Pak Clay gencatan senjata yang baru-baru ini terjadi di Gaza, di Palestina? Bagaimana Bapak melihat? Ya, terima kasih. Pertama tentunya gencatan senjata ini kita syukuri, Pak. Syukuri dari buah perjuangan diplomasi, buah perjuangan politik antar bangsa, dan juga perjuangan umat yang mendukung Palestina. Jadi titik tolaknya kita lihat sesungguhnya gencatan senjata ini memberikan makna yang besar terhadap upaya penghentian secara total terhadap pembunuhan massal. Itu yang pertama. Sekalipun nantinya gencatan senjata ini tampaknya gencatan senjata tanpa wasit dan tanpa hakim garis nih. Betul. Ya kan, berlangsung tanpa ada yang akan menjadi wasitnya, siapa yang akan menjadi hakim garisnya kalau ada pelanggaran. Satu itu. Kedua, gencatan senjata ini sekalipun dimediasi secara cerdas, secara sabar oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, seperti Qatar ya, di Doha Perdana Menteri Qatar, Sheikh Muhammad Thani, dan juga Menteri Luar Negeri Qatar, juga ada Mesir terlibat di sini. Nah, segitiga itu yang menjadi penghubung Doha itu, di motor dari upaya menyelesaikan pembicaraan dengan Hamas. Di sini ada dua, Hakim Haya dari Hamas dan satu orang senior lagi yang turut berunding di Doha ini dengan Mesir, dengan Qatar dan Amerika Serikat. Jadi ini tidak turun dari langit tiba-tiba mereka mediasi, tapi ada landasan hukumnya bahwa kenapa gencatan senjata itu dilakukan. Jadi sejak tahun lalu, sejak 2023 itu sekurang-kurangnya sudah ada 4 resolusi Dewan Keamanan loh Pak. Ya. Ada resolusi 2712, ada resolusi 2720, 22 Desember 2023, ada resolusi 2728, ditambah lagi yang kemarin bulan Maret, dan ada yang terakhir resolusi Dewan Keamanan 2735. 11 Juni kalau nggak 10 Juni itu. Intinya sama, bahwa diperlukan langkah peredaan ketegangan dengan gencatan senjata karena gempuran genosida, aksi genosida Israel ini sudah membumi hanguskan sehingga Gaza tidak bisa ditinggali. Jadi ada mandat dari PBB untuk pihak-pihak bertikai menaati upaya langkah diplomatik ini. Ada 4 gitu, resolusi 2712, 2720, 2728 dan 2735 yang terakhir. Nah, ini yang menjadi
landasan hukum, belum lagi tambahan dari opinion advisory dari ICJ yang mengatakan bahwa tidak sah Israel menduduki Palestina. Itu jelas dengan segala konsekuensinya, dia harus menyerahkan kembali dan harus mundur dari Palestina. Itu yang menjadi lebih berat. Jadi satu hal yang menarik yang membedakan mungkin pertanyaan publik ya, yang membedakan gencatan senjata Hamas dengan Israel ini yang baru terjadi nanti tanggal 19 diumumkan sudah, tapi dia laksanakan tanggal 19 ini, berbeda dengan gencatan senjata yang terjadi antara Israel dengan Hizbullah. Tahun 2006 itu 11 Agustus 2006 itu ada resolusi 1701. Itu untuk menghentikan peperangan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon ya. Nah, yang berbeda pada saat ini kita melihatnya bahwa gencatan senjata di Lebanon itu dalam masa tertentu tahun 78 kalau tidak salah diikuti dengan resolusi 425, 426, 427 atau 3 itu termasuk pembentukan dan perpanjangan UNIFIL. Jadi pasukan penjaga perdamaian di perbatasan itu yang berbeda. Jadi setelah berapa tahun itu kira-kira 10-15 tahun ya baru dibentuk UNIFIL untuk ini. Nah, apakah prospeknya nanti untuk Gaza itu ada pasukan penjaga keamanan ataukah ini belum sampai ke sana gitu. Tapi yang jelas yang membedakan dengan Beirut ini dengan Lebanon ini bahwa di Lebanon juga punya dasar legalitasnya yaitu resolusi 1701, sementara ini ada 4 itu dari untuk PBB langsung. Dari PBB langsung itu yang menangani dan dinegosiasikan oleh Amerika Serikat, Israel di situ ya, ada juga Doha berperan sangat besar. Ya, selayaknya Indonesia bisa mengikuti jalan Doha yang bisa menjadi peacemaker, menjadi mediator untuk perdamaian yang penting ini, Pak. Jadi itu yang pertama saya lihat ya dari gencatan senjata ini, maknanya adalah menghentikan upaya pembasmian, pemusnahan massal dari Israel, kekejian yang tidak terperkirakan itu terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Jadi itu bukan kombatan, bukan perang, karena perang harus seimbang. Tentara dengan tentara, Palestina tidak punya tentara, Israel lengkap, tentara di tanah yang sama, dia menggunakan pesawat-pesawat modern, menjatuhkan bom yang sebesar 1 ton kepada penduduk sipil yang tidak bersenjata, tidak bisa lari. Nah, itu sebuah ketidakadilan yang di depan mata kita lihat. Nah, yang sangat penting juga menurut saya, ini dunia harus mengawal. Gencatan senjata ini harus dikawal betul karena satu tadi saya katakan tidak ada wasit, tidak ada hakim garis, dan tidak ada jaminan Amerika Serikat, Inggris atau Jerman tidak mensuplai senjata, tidak mengirimkan senjata. Amerika itu hampir 69% pemasok senjata Israel. Begitu juga dengan Jerman, begitu juga dengan Inggris ya, yang besar-besar itu, 3 besar ini yang sangat mempengaruhi konstelasi politik di bawah gitu. Keberanian Israel itu akan juga merasa kuat bila suplai senjatanya besar. Tapi pertanyaannya yang menarik, kenapa kok dari sekian perundingan itu Israel mau melakukan gencatan senjata? Nah, ini yang juga publik harus ketahui. Bagaimana analisisnya, Pak Play? Ya, jadi saya melihatnya memang secara
militer itu tidak hanya Israel tapi Anthony Blinken ya, Menlu AS itu mengatakan bahwa tidak bisa Hamas itu dikalahkan dengan serangan militer. Mengakui itu juga. Partai oposisi Likud dari Israel juga mengakui bahwa sebetulnya tentara Israel IDF itu sudah terpojok dengan gempuran dari Iran, gempuran dari Yaman, gempuran dari Hizbullah itu sebetulnya sudah menurun juga gitu, pasokan itu. Nah, situasi yang seperti ini gitu ya, dunia harus bisa nih menjaga agar tidak berubah konstelasi ini dan betul-betul menjaga Israel itu taat asas. Ini gencatan senjata. Dan yang diburu adalah jangan juga fasilitas sipil, jangan juga warga sipil yang tidak bersenjata, wanita, anak-anak yang menjadi target dia gitu. Bukan kombatan lagi, jadi ada kerancuan dari Israel sendiri. Siapa yang harus dia perangi sesungguhnya? Nah itu loh dari pertanyaan itu tadi. Jadi kita harus melihatnya seperti itu, Pak. Ya. Yaitu dia, Pak. Seandainya memang situasi di lapangan itu dalam suasana yang anarkis, tidak ada yang menjadi wasit, tidak ada yang akan memantau, tidak ada orang yang akan melihat bagaimana proses gencatan senjata ini terjadi. Lalu bagaimana kira-kira kita bisa meyakinkan bahwa memang Israel akan patuh kepada janjinya untuk melakukan gencatan senjata. Baik, itu bagus. Memang yang menarik ini kembali lagi, ini adalah PBB yang akan menjadi, seharusnya menjadi mata elang di sini ya, yang mengawasi sekaligus menjaga Israel taat asas, menggunakan itu menarik pasukannya betul-betul keluar sampai wilayah 700 mil misalnya dari Gaza itu, atau ada di posisi stasioner di satu wilayah tertentu yang tidak boleh melakukan gerakan manuver militer gitu, melakukan pendekatan kepada warga sipil gitu, karena mereka sama sekali sampai hari ini tidak bisa mengidentifikasi betul musuhnya di mana gitu. Jangan warga sipil, jangan sekolah, jangan rumah sakit yang dibom gitu, jangan ambulans yang dirusak, jalanan umum yang dirusak, pemukiman yang dirusak, tenda-tenda terpal plastik itu. Nah, nggak ada kaitannya dengan dengan upaya untuk melakukan perlawanan itu gitu loh. Jadi Israel juga memang di sini terdesak, Pak. Itu diakui, seperti kemarin dengan dari oposisi mengatakan gitu, seperti itu. Kemudian Amerika Serikat juga menegaskan, dan ada kesepakatan ini sekarang. Apakah benar ini adalah desakan dari Trump untuk segera melakukan gencatan senjata ya. Jadi kalau menurut saya dari siapapun tidak menjadi esensial. Yang esensial adalah bisa dilakukan sebuah upaya gencatan. Atau kreditnya ini nanti dari Joe Biden yang bisa memprakarsa ini dan mewujudkan ini, atau juga dari Trump dengan utusan khususnya Steve Witkoff dan pejabat lainnya, grup itu yang menyiapkan bagaimana tata runding yang dilakukan itu. Tapi artinya buah dari sebuah perjalanan diplomatik, perjalanan politik ini berhasil menelurkan sebuah gencatan senjata gitu pada saat ini. Sekalipun itu masih sangat rentan karena belum ada wasitnya, belum ada hakimnya, belum ada hakim garisnya, kecuali diawasi oleh lembaga PBB. Nah di sini yang
lembaga OKI misalnya nanti juga ikut. Nah, kita bisa menyumbangkan di situ untuk menjadi pengawas yang betul. Iya. Jangan diam saja gitu loh, melihatnya itu menyerahkan pada akhirnya negara-negara barat yang punya akses langsung dengan Doha, akses langsung dengan Hamas, akses langsung dengan Israel yang bisa menentukan. Kita juga harus bisa masuk gitu. Ini yang terakhir ini sebetulnya gencatan senjata diprakarsai oleh PBB atau sebetulnya saja? Ini dari tadi Pak, Ya. basis untuk melakukan gencatan senjata adalah mandat dari resolusi Dewan Keamanan ini Pak. 2712. Kalau begitu kan mesti sama juga dengan yang 2720, 2728 sampai 2735 itu semuanya inisiatif yang diakumulasi melalui sidang Dewan Keamanan. Nah itu lalu diserahkan dan ini adalah langkah konkret dari Amerika untuk mencoba. Sekalipun Amerika pada waktu itu memveto tiga resolusi ini dia veto gitu. Nah sekarang ini Amerika mau tidak mau ingin mewujudkan ini. Lalu dia mendapatkan partner mitra kerja di sini adalah Doha, Qatar. Betul. Qatar itu besar sekali peranannya di sini. Kalau memang mau mengikuti resolusi PBB itu Pak, artinya kan sebetulnya PBB itu berkewajiban untuk menegakkan resolusi Ya, itu, betul. misalnya dengan membentuk tentara perdamaian tadi, Ya. penjaga perdamaian, seperti yang sudah-sudah. Nah sekarang ini kira-kira Jadi gimana? mandatnya resolusi 4 resolusi yang ada itu yang tahun 2003 itu sampai 2004 ini dari 2712, 2720, 2728, 2735 itu tidak satupun menyebut akan dibentuknya peacekeeping operation PKO itu. Jadi nggak ada. tidak ada mandat besar yang sudah dituangkan secara formal untuk bisa mendirikan misalnya di situ pasukan penjaga keamanan di Gaza. Nah ini nggak bisa. Ini Jadi berbeda dengan yang berbeda dulu, yang kan? dengan di Lebanon, beda. Dulu dibentuk. Tapi itu pun dibentuk UNIFIL setelah sekian tahun. Betul. Jadi dari resolusi 1701 2006 baru setelah 78 tahun 78 baru dibentuk dengan resolusi 425, 426, 427. Itu adanya tenaga pasukan penjaga perdamaian. Nah, itulah. Makanya saya lagi berpikir Pak Plie bahwa seandainya memang ada amanah untuk itu ya, mandat untuk membentuk tentara perdamaian, itu kan mestinya itu yang akan menjadi betul. Picu semacam basis, hakim hakim garis lu betul. melanggar kan gitu ya. Ya. Nah sekarang ini kan kelihatannya banci juga Betul. resolusi ini tanpa Tanpa disertai ada wasit dengan dan hakim garis. hakim, yaitu tentara tadi. Iya, jadi kita harus mendesak nih negara-negara berkembang, negara yang berpihak pada Palestina, berpihak pada tindakan melawan penjajahan Israel itu untuk mendesak Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi, mengeluarkan Yang mandat baru. yang baru untuk bisa dibentuknya cikal bakal pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Peacekeeping Operation. PKO itu. Jadi ya, apakah mungkin gitu? Apakah itu rumit? Memang itu panjang, rumit. Ya, Amerika pasti menolak. Israel apalagi gitu, wilayahnya dijaga itu kan artinya dia tidak bisa bergerak lagi. Wilayah yang sekitar 360 kilo dari sekitar Jakarta, Cirebon, masa perangnya di tanah sendiri menggunakan pesawat tempur, menggunakan bom yang besar itu kan pengecut sekali gitu, tindakan yang sangat pengecut yang tidak pantas untuk disebut kehebatannya gitu. Nah di sini yang kita butuh, marilah negara-negara berkembang ini, negara-negara pro Palestina itu melakukan joint demarche bersama-sama menggedor semua badan-badan dunia tuh, OKI, PBB, Dewan Keamanan untuk segera bersidang lagi
menginisiasi dibentuknya peacekeeping operation atau mini peacekeeping operation atau apa. Yang penting ada wasit, yang penting ada hakim garis. Betul. Kalau tidak, pasti dilanggar oleh Israel. Betul. Karena Israel yang punya, yang merasa menguasai tanah itu, merasa menguasai senjatanya, dan orang Palestina, warga Palestina baik di Gaza maupun tepi barat hanya menjadi objek. Betul. Jadi sangat tidak adil situasinya. Nah, kita perlu Indonesia nih Pak ya, perlu mampu menggedor ini. Gitu. Ya ini kelihatannya ini kita minta Pak Prabowo ya, presiden kita ini lebih aktif untuk bisa menjadi penengah yang adil sehingga bisa memperjuangkan Palestina ini. Ya, artinya di sini kita mampulah menggedor pihak-pihak yang terkait di situ besar. Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB misalnya. Dari 15 anggota, 10 anggota tidak tetap kan bisa dibisikin. Negara-negara seperti Aljazair, seperti Mozambik, seperti yang lain yang sekarang menjadi anggota untuk cobalah gulirkan. Kalau tidak bisa lewat Dewan Keamanan, lewat Majelis Umum coba. Tapi keinginan itu jangan berhenti gitu di sini, karena inti dari gencatan senjata ini adalah pulihnya kembali kehidupan normal warga Palestina. Tidak diancam bom, tidak diancam oleh kelaparan, tidak diancam oleh penyakit, bisa dibawa keluar untuk dipindahkan migrasi keluar untuk diobati. Nah, itu yang sekarang harus dikerjakan oleh kita konkret. Nah, di sini ada pasukan, ada barisan Wamen, ada Pak Anies Mata yang bisa ke OKI, bisa ke Majelis Umum atau ke Dewan Keamanan, bahkan untuk bagaimana ini membuat mini peacekeeping operation. Coba di Gaza ini bagaimana proteksi dilakukan gitu dengan tenaga tentara-tentara internasional multinational army ini untuk di bawah PBB yang blue helmet untuk bisa mengawal gencatan senjatanya ini jangan melenceng, jangan terabas oleh Israel untuk melakukan lagi-lagi pembunuhan. Ini kan baru aja belum berlangsung kemarin diucapkan bahwa sudah ada 77 warga Palestina yang tewas oleh serangan itu. Ini kan selalu begitu, karena kami melihat ini ada masa genting 40 hari ke depan. Itu masa bertempurnya antara kelompok ekstrim kanan di kabinet, Smotrich dan Ben Gvir yang sangat ekstrim kanan itu, untuk selalu menekan Netanyahu agar membatalkan ini, agar terus dilakukan dilakukan serangan, dilakukan genosida terhadap Palestina. Ini yang dunia harus sadar gitu, dan publik Indonesia juga harus mulai sadar gitu. Kita harus tergerak gitu, bahwa yang benar adalah ini adalah ekses dari kolonialisme, ekses dari penjajahan Israel, tidak ada kata lain. Israel harus mengembalikan wilayah yang diduduki, itu mandat dari PBB dan mandat dari ICJ bahkan. Nah, ini kita berpegang itu aja, gelindingkan terus gitu loh. Gitu Pak. Ini saya lagi berpikir seandainya Pak Prabowo bisa melakukan ini dalam 100 hari program kerjanya akan luar biasa. Jadi dia akan mendapatkan kredit di dalam negeri, tetapi juga kredit di luar negeri. Karena kan kelihatannya Pak Prabowo sekarang ini sangat high profile, banyak mengunjungi negara-negara di luar negeri ya, untuk berdiplomasi. Kita dorong lah Pak. Kita dorong bahwa there is a lot of space, rooms to maneuver. Banyak ruangan untuk bisa bermanuver di sini. Bisa misalnya dengan bilateral, kita coba kontak Mesir, coba kita kontak Doha, coba kita kerjasama dengan Jordan, atau juga dengan negara anggota Majelis Umum. Bisa juga dengan
Dewan Keamanan. Di situ ada 5 anggota tetap, 10 anggota tidak tetap. Nah, ini kita harus lakukan lobbying yang kontinu, yang rajin. Hanya mentang-mentang kita tidak anggota, kebetulan tidak anggota tetap, terus kayaknya menyerahkan itu pada yang lain. Jadi perlu ditunjukkan kepada publik di Indonesia bahwa ada gerakan dari upaya PTRI New York untuk menggedor pintu-pintu itu, pintu Dewan Keamanan, pintu Majelis Umum. Siapa sekarang Pak? Sekarang siapa yang di perwakilan kita di PBB? Masih kosong ya kayaknya. Belum ada. Adanya Watap, wakil kepala kepala perwakilan. Oke Pak ya. Ini kelihatannya sudah 25 menit Pak ya. Silakan untuk closing statement-nya Pak. Kasih kita semacam kesimpulan dari yang sudah dibicarakan tadi oleh Pak Pli Priyatna. Disaringkan begitu sehingga kita. Jadi kita butuh semangat ini, dan ini diberikan semangat dengan gencatan senjata ini, bahwa paling tidak sekian puluh ribu warga saudara kita di Palestina terlindungi, tidak dipersekusi dengan bom, tidak dipersekusi dengan cara licik Israel. Tapi juga kita harus sadar bahwa 40 hari pertama itu yang menentukan pertukaran sandera itu. Siapa nanti dari Palang Merah yang akan membantu, dari lembaga PBB untuk pengungsi Palestina itu yang akan bantu, dari Palang Merah, dari itu yang nanti akan ikut secara khusus melakukan pertukaran itu gitu. Nah, ini yang perlu. Kita kan tidak bisa masuk di situ, tidak terlibat. Jadi Indonesia tidak boleh diam dan menunggu. Ini semuanya bolanya sudah ada di negara-negara besar itu. Ada peran Doha, ada peran Egypt, ada Mesir, ada peran Amerika Serikat, ada peran negara-negara yang non mediator itu. Bagaimana sumbangannya di mana? Nah, di sini tantangannya. Kita cari misalnya lewat tadi lembaga Majelis Umum, coba buat resolusi yang bisa mengkreasi adanya mini peacekeeping operation atau apa, tidak perlu full berapa. Nah, itu yang mungkin menggairahkan sambil menunggu proses yang berjalan 40 hari yang pertama ini. Itu bisa nggak nih orang-orang Israel, kaum Zionis tunduk taat pada perjanjian, pada perjanjian, pada komitmen di tanda tangani, dan itu perintah dari badan tertinggi dunia. Baik Pak Pli Priyatna, terima kasih banyak Pak atas insight-nya kali ini, dan insya Allah kita bertemu pekan depan ya Pak ya. Baik para pemirsa, kita sudah tadi berbincang dengan Pak Pli Priyatna, seorang diplomat senior yang sudah pernah tugas, dan insya Allah tadi kita banyak mendapatkan informasi yang menarik dan sangat bermanfaat, saya kira juga kepada adik-adik kita ya yang belajar tentang hubungan internasional. Itu saya kira tadi informasi-informasi yang kelihatannya memang berguna untuk kita dengarkan bersama. Dan untuk pekan depan kita akan kembali lagi berjumpa membicarakan hal yang sama mengenai perkembangan politik luar negeri di Palestina dan juga di berbagai macam belahan dunia yang lainnya, tapi masih menyangkut politik luar negeri di Timur Tengah dan Indonesia, Pak. Dan Indonesia. Terima kasih Pak Priyatna. Sampai berjumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.